Halo teman-teman analis, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Nova Lutur, NIM B1D2 21025. Saya salah satu mahasiswa Universitas Megareski Makassar, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tabung vakum, di antaranya jenis, fungsi tabung vakum, serta urutan sesuai warna yang digunakan pada saat pemeriksaan. Mari kita lihat bersama-sama yang pertama. Tabung yang pertama yaitu tabung dengan tutup warna merah, di mana tabung ini tidak memiliki zat aditif, dan darah yang biasa digunakan pada tabung ini sebanyak 3 mili. Kemudian tabung ini diperuntukkan untuk pemeriksaan glukosa, asam urat, kolesterol, dan trigliserida. Karena tidak memiliki zat aditif, sehingga darahnya cepat membeku dan serumnya dapat diambil. Kemudian tabung yang kedua, tabung dengan tutup warna kuning, di mana tabung ini mengandung gel, SST atau serum separat tube, di mana gel ini berfungsi untuk memisahkan sel dari serum. Kemudian tabung yang ketiga dengan tutup warna ungu dan tutup warna lavender, yang lavender yaitu tabung EDTA K2 yang biasanya digunakan untuk mengambil darah sebanyak 2 ml, sedangkan tabung EDTA K3 yang biasanya digunakan untuk mengambil darah sebanyak 3 ml. Di mana kedua tabung ini memiliki antikoagulan dan sering digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah rutin. Kemudian tabung EDTA ukuran yang kecil diperuntukkan untuk bayi atau anak, dan darah yang biasa diambil atau digunakan yaitu sebanyak 0,5 ml sampai 0,25 ml, dan biasanya diinversi sebanyak 8 kali, di mana tujuannya untuk darah itu dapat dihomogenkan dengan baik. Selanjutnya tabung yang keempat yaitu tabung dengan tutup warna biru untuk koagulasi yang mengandung sodium sitrat 3,2%, di mana darah yang biasa digunakan sebanyak 1,8 dan 2,7 ml. Perbandingan 1:9. Kemudian tabung ini biasanya diperuntukkan untuk pemeriksaan HPTT dan PT, INR, dan koagulasi lain. Selanjutnya, tabung vakum dengan tutup warna abu-abu mengandung kalium oksalat, potasium oksalat, dan sodium klorida. Tabung ini digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah, di mana untuk mencegah terjadinya glikolisis dalam sel darah eritrosit. Tabung yang berikut yaitu tabung dengan tutup warna hitam, di mana tabung ini mengandung sodium sitrat 3,8%, di mana tabung ini digunakan untuk pemeriksaan laju endap darah. Darah yang biasanya digunakan sebanyak
1,6 ml, dan perbandingan 1:4, di mana 1 bagiannya adalah antikoagulan dan 4 bagian adalah darah. Dan yang terakhir, tabung vakum dengan tutup warna hijau yang mengandung litium heparin, di mana darah yang dibutuhkan biasanya 3 ml, dan biasanya diperuntukkan untuk pemeriksaan analisis ion, diantaranya kalsium, kalium, natrium, dan klorida. Biasanya tabung ini juga digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, diantaranya urea, kreatinin, dan enzim. Tabung ini tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan darah rutin, dikarenakan dapat merusak hemoglobin sel. Berikut merupakan urutan berdasarkan warna tutup tabung. Tabung yang pertama yaitu tabung dengan tutup warna biru yang diperuntukkan untuk pemeriksaan APTT dan PT. Kemudian tabung yang kedua dengan tutup warna kuning atau yang mengandung gel diperuntukkan untuk pemeriksaan serologi. Dan yang ketiga, tabung dengan tutup warna hijau yang mengandung heparin diperuntukkan untuk pemeriksaan kimia darah. Dan yang keempat, tabung EDTA dengan tutup warna ungu diperuntukkan untuk pemeriksaan hematologi. Kemudian tabung yang kelima yaitu tabung dengan tutup warna hitam diperuntukkan untuk pemeriksaan laju endap darah. Dan yang keenam terakhir yang merupakan tabung dengan tutup warna abu-abu yang diperuntukkan untuk pemeriksaan glukosa darah. Demikian pemaparan materi yang boleh saya sampaikan di saat ini, dan terima kasih. Salam sehat dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.